Oke, kita lanjut. Bagi teman-teman yang belum menonton episode sebelumnya, link ada di deskripsi di bawah. Scene berlanjut keesokan harinya. Jack pergi untuk memperbarui SIM-nya yang sudah kadaluarsa dengan datang ke SIM keliling. Tapi saat ia mengikuti ujian mengemudi di jalan raya, tiba-tiba dia diserang oleh sebuah mobil tak dikenal. Dengan cepat, Jack mengejar mobil tersebut meskipun instruktur mengemudinya tertembak. Sayangnya penembak tersebut berhasil kabur dari pengejaran. Tak lama setelah itu Jack dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi terkait insiden tersebut. Polisi curiga bahwa Jack kembali menimbulkan masalah, mengingat dia adalah mantan tangan kanan Pete, bos mafia terbesar di Amerika. Namun Jack bersumpah bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun, dan dalam insiden itu dia mengklaim sebagai korban. Meskipun begitu, polisi yang tidak mudah percaya tetap menahannya. 2 jam kemudian, Anna mengunjungi Jack yang terkejut mengetahui bahwa dia adalah agen FBI. Namun, Anna meminta Jack untuk tetap tenang karena dia datang untuk membebaskannya. Akhirnya dengan bantuan Anna, Jack dibebaskan. Sebagai tanda terima kasih, Jack mengundang Anna untuk makan malam. Saat makan malam, Jack menceritakan masa lalunya kepada Anna, termasuk sebagai mantan narapidana dan tangan kanan Pete. Sementara Anna hanya tersenyum karena dia sudah mengetahui semuanya. Setelah itu Jack mengundang Anna ke apartemennya dan mereka menikmati momen intim bersama. Keesokan harinya Jack menghubungi Charles dan memberitahunya tentang serangan kemarin. Dia curiga penyerangannya adalah Vince yang ingin balas dendam. Namun Charles mengatakan bahwa Vince tidak pernah jauh darinya. Sehingga bisa dipastikan bahwa penyerangnya bukan Vince. Setelah itu Jack pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi instruktur mengemudi yang ditembak kemarin. Jack langsung menyerahkan amplop berisi uang kepada instruktur, memintanya untuk melacak plat nomor mobil yang menyerangnya. Meskipun luka instruktur belum sembuh total karena diberi amplop uang, instruktur setuju untuk melacak plat nomor tersebut dan akan menghubungi Jack ketika hasilnya sudah ada. Beberapa waktu kemudian instruktur itu memberikan alamat mobil yang digunakan dalam penembakan kepada Jack, sehingga dia dan Tyson langsung pergi ke alamat tersebut. Namun setibanya di sana Jack hanya menemukan mobil kemarin yang sudah terbakar. Setelah itu dia mencari di dalam mobil sampai dia secara tidak sengaja menemukan sepotong kain sobek dengan logo peternakan dari Tulsa. Dengan cepat Jack langsung pergi ke lokasi peternakan karena dia yakin bahwa orang yang menyerangnya kemarin adalah pemilik peternakan tersebut. Setibanya di sana, Jack memilih untuk tetap berada di dalam mobil menunggu pemilik peternakan itu pulang. Setelah menunggu cukup lama, pemilik peternakan akhirnya kembali mendorong Jack untuk mengikuti mobil pemiliknya dari belakang. Ketika pemilik peternakan sampai di rumah, Jack bersiap untuk keluar. Namun Jack ragu ketika melihat anak pemilik peternakan tersebut menyambut ayahnya dengan pelukan hangat. Akhirnya Jack memutuskan untuk kembali keesokan paginya, menunggu momen yang lebih tepat. Esok harinya, pemilik peternakan yang bernama Arman terlihat melanjutkan aktivitasnya. Saat dia hendak memasuki rumah, Jack tiba-tiba mendekati dari belakang dan menodongkan pistol ke arahnya. Jack menuntut untuk tahu mengapa Arman menyerangnya kemarin dan atas perintah siapa. Mendengar ini, Arman meminta maaf, mengatakan bahwa dia curiga Jack datang ke Tulsa untuk memburunya atas perintah Charles. Jack yang terkejut bertanya apakah ada masalah antara Arman dan Charles. Akhirnya Arman menjelaskan bahwa selama Jack di penjara, dia bekerja untuk Charles. Selain itu Arman tahu rahasia penting yang menyebabkan Jack di penjara selama 25 tahun adalah jebakan yang diatur oleh Charles. Oleh karena itu Arman percaya bahwa Jack dikirim ke kota ini untuk menghabisinya sebelum akhirnya mengungkapkan rahasia tersebut kepadanya. Mendengar ini Jack terkejut mengetahui bahwa Charles adalah dalang di balik pemenjaraannya. Namun dia memilih untuk tidak bertindak karena masih menghormati Pete. Setelah itu Jack berjanji tidak akan menyerang Arman asalkan dia setuju untuk bergabung dengannya sebagai bawahan. Karena tidak ada pilihan lain, Arman akhirnya setuju dengan permintaan Jack. Malam itu varian baru Narkoboy yang Jack pesan sebelumnya tiba di kedai kopi Bot. Setelah itu Jack langsung menginstruksikan Tyson dan Bot untuk menjualnya di konser musik terdekat.
Dengan cepat Tyson dan Bot langsung mulai menjual varian baru produk tersebut. Namun saat mereka sibuk menjual, tiba-tiba sekelompok gangster lokal mendatangi mereka, memukuli Tyson dan Bot serta menyita semua barang dagangan mereka. 1 jam kemudian, Bot dan Tyson melaporkan kejadian tersebut kepada Jack yang sedang berada di klub Keller saat itu. Mendengar ini, Jack marah besar dan berjanji akan membalas dendam malam berikutnya. Dia juga membujuk Keller untuk bergabung karena Keller sudah setuju untuk bekerja sama dengannya sehari sebelumnya. Pada saat yang sama, Jack menghubungi Arman untuk mengajaknya menyerang para gangster malam berikutnya juga. Keesokan harinya, Tyson dirawat oleh ibunya. Ayahnya yang bernama Mark melihat kejadian ini dan merasa tidak senang. Dia kemudian bertanya siapa yang telah memukulnya. Dan Tyson menjelaskan bahwa dia diserang oleh sekelompok gangster di konser musik. Namun meyakinkan ayahnya bahwa Jack sebagai bosnya akan membalas dendam malam itu. Malam itu Jack dan Keller terlihat menunggu yang lainnya tiba untuk membalas dendam pada kelompok gangster lokal. Tak lama kemudian, Bot, Tyson, dan Arman mulai tiba, mendorong Jack untuk segera berangkat. Namun saat mereka hendak pergi, Mark tiba dan menyatakan keinginannya untuk juga menghajar orang-orang yang telah menyakiti Tyson. Mendengar ini, Jack dengan senang hati menerima partisipasi Mark. Setibanya di tempat konser musik, Jack segera mempersenjatai semua anak buahnya dengan tongkat baseball. Saat itu Jack dan anak buahnya menyerbu markas para gangster dan melancarkan serangan brutal. Setelah pertempuran yang panjang, kelompok Jack akhirnya berhasil mengalahkan para gangster. Jack juga membawa serta varian baru narkoba yang mereka sita kemarin, beserta semua uang yang ada di markas para gangster lokal tersebut. Saat itu Jack dan anak buahnya kembali ke klub Keller dan membagikan uang yang mereka sita kepada semua anggota termasuk Mark. 2 hari kemudian, salah satu anggota gangster yang diserang oleh Jack kemarin melaporkan penyerangan tersebut kepada polisi. Anggota gangster itu juga memberikan nomor plat mobil salah satu anak buah Jack dan meminta polisi untuk menangkapnya. Tak diduga sebagian besar polisi di Tulsa tunduk pada para gangster. Jadi mereka akan mematuhi apapun yang diperintahkan oleh gangster. Di sisi lain, Tyson terlihat sedang mengemudi sendirian sambil berbicara dengan pacarnya di telepon. Namun tiba-tiba dia dihentikan oleh polisi karena plat nomor yang diberikan oleh anggota gangster ternyata merupakan plat nomor mobil Tyson. Dengan cepat polisi langsung menangkap Tyson dan membawanya ke kantor polisi. Setibanya di sana, Tyson mencoba menghubungi Jack untuk meminta bantuan. Tapi sayangnya nomornya tidak aktif sehingga Tyson harus ditahan sementara di kantor polisi. Malam itu salah satu polisi menyita ponsel Tyson dan membukanya. Dari ponsel tersebut polisi berhasil melacak keberadaan Bot. Keesokan harinya Tyson dibebaskan, tapi polisi masih berencana untuk menyita ponselnya. Sementara itu Bot juga ternyata sudah ditangkap oleh polisi lain. Di sisi lain, Charles saat ini yang sedang berada di rumah sakit karena ayahnya mengalami koma. Charles kemudian menghubungi Jack dan memintanya untuk datang ke rumah sakit di New York. Meskipun marah pada Charles karena telah menjebaknya di masa lalu, Jack tetap akan pergi ke sana karena menghormati Pete. Sementara itu Arman sedang berada di ranchnya, di mana salah satu karyawannya mendengar bahwa Arman dan Jack telah menyerang markas gangster di konser musik. Gangster tersebut dikenal sebagai Black Mac Adam. Karyawan itu memperingatkan Arman agar tidak berurusan lagi dengan kelompok Black Mac Adam karena pemimpinnya sangat kejam. Ia bernama Walt Tripp yang telah lama mendominasi kota Tulsa. Hingga saat ini tak ada yang berani mengusik mereka kecuali Jack dan Arman kemarin. Mereka penasaran dengan ucapan karyawannya. Arman langsung pulang untuk mencari tahu tentang bos gangster Black Mac Adam. Walt Tripp melalui internet. Tak disangka apa yang dikatakan karyawannya ternyata benar. Informasi dari internet juga mengatakan bahwa Walt Tripp, pemimpin gangster Black Mac Adam, sangat kejam, kebal hukum, dan memiliki pasukan yang sangat banyak. Mengetahui hal ini, Arman merasa sedikit takut jika istri dan anaknya akan menjadi sasaran gangster tersebut.
Sementara itu Body yang sebelumnya ditangkap polisi sekarang diserahkan kepada Waltrip. Body kemudian diancam akan dihabisi jika dia tidak memberikan informasi tentang siapa Jack dan mengapa dia tinggal di Tulsa. Merasa ketakutan, Body akhirnya menjelaskan bahwa Jack dikirim oleh bos mafia New York bernama Charles. Tujuannya adalah untuk mengambil alih Tulsa dan memungut pajak dari setiap pengedar di kota itu. Mendengar itu, Waltrip berjanji tidak akan membiarkannya terjadi karena satu-satunya yang bisa menguasai Tulsa adalah dirinya sendiri. Setelah itu, Waltrip memerintahkan 2 polisi korup yang menjadi anak buahnya untuk mengantar Body pulang karena dia tidak membutuhkannya lagi. Kembali ke Jack yang berada di New York. Saat itu dia tiba-tiba teringat putrinya yang tinggal di New York. Jadi Jack menyempatkan diri untuk mencari alamat putrinya terlebih dahulu. Tak lama setelah itu Jack berhasil menemukan alamatnya dan langsung menemui putrinya yang saat itu sedang menjual bunga. Melihat ayahnya datang, putrinya yang dikenal sebagai Tina segera bersikap dingin dan bertanya mengapa dia mendekatinya. Jack langsung meminta maaf karena Tina dan ibunya ditinggalkan begitu saja akibat hukuman penjara yang berlangsung selama 25 tahun. Saat itu Jack juga berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi asalkan Tina mau menerima dia sebagai ayahnya. Tina akhirnya menjelaskan bahwa sebenarnya dia tidak membenci ayahnya tetapi trauma karena salah satu anak buah Charles telah melecehkannya. Akibatnya Tina memilih untuk tidak berurusan dengan mafia, termasuk dengan ayahnya sendiri. Jack sangat marah mendengar hal ini dan langsung bertanya siapa yang melakukannya. Dia juga bertanya mengapa Tina tidak memberitahu dia lebih awal. Tina kemudian menjawab bahwa orang itu adalah Nico, salah satu anak buah Charles. Tina tidak sempat memberitahu Jack karena sehari setelah kejadian itu dia tiba-tiba ditangkap oleh penjara. Akhirnya Jack mengerti bahwa alasan Charles menjebaknya dan mengirimnya ke penjara adalah untuk menutupi kasus ini. Tidak bisa menahan emosinya lagi, Jack segera pergi ke markas Charles untuk mencari Nico. Sesampainya di sana Jack melihat Nico yang sedang bermain kartu dengan beberapa teman, termasuk Charles dan Vince. Namun Jack sudah tidak peduli dan langsung menyerang Nico dengan brutal sampai dia tewas. Melihat hal ini Charles hanya bisa diam karena sadar bahwa melawan Jack akan membutuhkan lebih dari 3 orang. Dan ia lumpuh bersama.